Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlasu ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang insya Allah sangat cerah ini, secerah wajah Bapak dan Ibu sekalian semuanya di ruangan ini, yang insya Allah ini menjadi sebuah pertanda bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menjadi pribadi yang gagal, bukan untuk menjadi pribadi yang akhirnya menambah jumlah ketidaksuksesan komunitas muslim di Indonesia bahkan dunia. Tapi kemudian kita sangat sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita stempel kuntum khairu ummah, umat terbaik, dan karenanya itu semua ada di pundak kita. Itu semua ada di pundak kita yang sudah bersyahadat. Itu semua bukan ada di pundak orang-orang atau umat di luar muslim yang mungkin hari ini kita sedang dipertontonkan oleh mereka seolah-olah kalau sudah dengar kata 9 naga itulah yang menguasai kehidupan kita saat ini. Tapi memang kenyataannya demikian saat ini. Kita justru dijuluki sebagai orang yang kaum yang kemudian hari ini dijuluki kok kreatif banget sih pada jadi miskin gitu. Kreatifnya pada jadi miskin gitu ya. Bukan justru kreatif untuk jadi kaya gitu ya. Di tengah sulit sekali kalau kita ingin mencari alasan di Indonesia ini untuk jadi orang miskin itu sebetulnya sulit banget gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Cari alasan untuk jadi orang miskin itu sulit gitu. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian? Karena hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak kelimpahan yang sangat dahsyat luar biasa. Ya, kalau kita lihat Freeport ya, bagaimana Freeport Allah ciptakan buat kita umat Islam di Indonesia. Yang hari ini ya harusnya kita nggak kenal miskin ya kalau Freeport itu dikelola dengan baik dan amanah oleh para pemimpin negeri ini. Ya, kita lihat batu bara, kita lihat emas ya, kita lihat gas gitu ya, kita lihat minyak dan seterusnya. Dimana hari ini kita tahu Saudi Arabia ini kan dia nggak punya emas ya hari ini, dia punya minyak yang sangat luar biasa. Itu aja udah kaya luar biasa ya. Terus kemudian Allah juga berikan kepada kita yang hari ini sedang kita jalankan dalam bisnis kita di HNI. Apa itu Bapak sekalian? Sumber daya alam dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Ya, dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Kemarin kami yang ikut acara inaugurasi ya, ada Bos Purwo, Bos Jarso, siapa lagi? Ayo ngaku-ngaku. Bos Amin. Ayo ada lagi mengaku. Bu Endah ya, Bos King, Pak Yoko ya, mana lagi nih? Ayo, ada yang mau nunjuk lagi? Mana dia? Oh, Bos Candy, wah Masya Allah ya. Ini kita dibuat sangat tercengang Bapak Ibu sekalian. Kenapa sangat tercengang? Bahwa ternyata produk HNI memang sejak HNI lahir sampai dengan hari ini, itu hanya memilih bahan baku sumber daya alam yang the best, yang terbaik gitu. Ya, dan karenanya Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya kalau ikutan membedah gitu ya, ketika kemarin Pak Direktur Produk HNI memberikan pembedahan buat kita semua, kayaknya minum EGM satu gelas itu Bapak dan Ibu sekalian, itu rasa-rasanya nggak berani lagi kita buat nawar-nawar Bapak Ibu. Ya mahal banget sih ini EGM. Susah ngomong kayak gitu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ngerti bagaimana proses pencarian bahan baku, ya EGM itu sendiri Bapak Ibu sekalian, mungkin ujung-ujungnya kalau kepengen bilang murah-murah, yuk ternak kambing aja sendiri deh gitu. Nyedot sendiri deh begitu ya. Ya nggak usah ngarepin dari produksi orang lain begitu Bapak Ibu sekalian. Termasuk Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah luar biasa ya. Kita menyaksikan sampai dengan hari ini HNI sangat konsisten menjaga bahan baku dalam bentuk sediaan herba-herba yang diambil dari Indonesia. Ya, ini orang kalau udah banding-bandingin Bapak Ibu sekalian seputar produk HNI, maka Bapak dan Ibu sekalian, kita akan sulit untuk membandingkannya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita high quality produk, high quality bahan baku juga Bapak Ibu sekalian. Sehingga buat kita, udah deh nggak usah dibandingin. Tinggal Bapak dan Ibu sekalian silakan buktikan, dan saatnya nanti kita akan tahu Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk salah satu menu yang akan kita sajikan pada saat halal tour
yang insya Allah nanti akan kita jalankan, Bapak Ibu sekalian, menu mengenal lebih dekat, selangkah lebih dekat dengan dapur HNI, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya masyarakat kita semakin trust. Supaya masyarakat yang ada di sekitar semakin yakin, Bapak Ibu sekalian, bahwa produk premium yang dikeluarkan oleh HNI ini adalah produk yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat, wabil khusus kaum muslimin, wabil khusus kehidupan yang ada di Indonesia, karena mereka mengkonsumsi produk-produk yang berasal dari bahan baku yang high quality food, bukan bahan baku yang ecek-ecek, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya contohkan lagi, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan bedah juga di acara Halal Tour. Salah satunya adalah gamat. Kemarin saya dapat pertanyaan. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya, Hari, kenapa sih kok gamat HNI rasanya berubah-berubah begitu? Kadang gurih, ya, kadang kok kayak ikan asin begitu ya. Lah udah dikasih kapsul masih dibuka juga gitu. Akhirnya kecium deh tuh bau-bau yang beda-beda itu, Bapak sekalian. Bapak dan Ibu, ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita menginginkan produk yang dengan hasil bahan jadi, ya bahan jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang nggak berubah-berubah, maka fix caranya mudah. Bagaimana caranya? Caranya adalah campurkan dengan bahan kimia sintetis, selesai. Ya, kalau kepengen gamat yang rasanya fix dari dulu sampai sekarang, Bapak Ibu, nggak berubah-berubah, rasanya sama itu terus, Bapak Ibu, gampang. Tinggal dikasih bahan kimia sintetis yang memang dia tidak akan merubah rasa, tidak akan merubah bau atau aroma, Bapak Ibu sekalian. Gampang. Cuman pertanyaannya, emang mau kita terus-terusan 12 tahun atau bahkan sampai nanti tahun-tahun ke depan menggunakan produk yang secara akumulatif dia mengandung bahan-bahan diantaranya adalah logam berat misalnya? Kan nggak mau kita, Bapak Ibu sekalian. Dan karenanya gamat yang ada di HNI, salah satu contohnya Bapak dan Ibu sekalian, adalah produk di mana banyak orang yang terlibat untuk menghasilkan gamat yang sudah masuk pada penakaran Bapak dan Ibu, dan kemudian memang bertahan tidak menggunakan bahan kimia sintetis apapun, sehingga boleh jadi ada musim yang sangat mempengaruhi baik itu warna, aroma, ya, atau bahkan rasa. Ya. Madu sama gitu juga. Hari, madu HNI katanya asli. Tapi kenapa kok madu multiflora saya perhatiin, ini madu habat saya perhatiin warnanya berubah-berubah, Bapak Ibu? Ya. Sebetulnya gampang biar nggak berubah. Pakai apa, Bapak Ibu? Yes, kasih pewarna. Udah selesai. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian warnanya akan tetap gitu ya, nggak berubah-berubah. Nah, ini adalah cara kita bertahan menyajikan produk-produk berkualitas di tengah. Sekali lagi Bapak Ibu, di tengah kalau apa ya saya bilangnya? Di tengah gempuran, di tengah apalagi ya, yang paling pas itu godaan. Nah, paling pas nih godaan. Paling pas adalah godaan, Bapak Ibu sekalian. Godaan apa? Godaan membuat produk yang hari ini diminati oleh masyarakat dengan harga yang lebih murah, ya, dan nggak banyak komplain soal warna, soal rasa, soal bau. Ini kan godaan. Kalau HNI mulai beralih kiblat dan akhirnya mulai memasukkan, ya contoh misalnya natrium benzoat, ya, pengawet-pengawet sintetis gitu ya, secara cost boleh jadi bisa lebih murah. Udah gamatnya diatur aja sedemikian rupa, kasih filler apa kek, kan juga konsumen nggak tahu. Yang penting HNI yang ngeluarin, orang udah percaya. Ini bunuh diri namanya, Bapak Ibu sekalian. Tugas siapa untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada mitra kita? Tugas kita. Nanti kita akan gabungkan ya program Halal Tour dilanjutkan dengan training herbalis ya, training herbalis untuk menjelaskan sisi ininya, Bapak Ibu sekalian. Karena mau tidak mau ini harus diungkap lagi. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena hari ini sebagian kompetitor kita itu sudah mulai melihat bahwa potensi pasar loyal yang ada di HNI, Bapak dan Ibu, itu masih bisa diganggu, Bapak Ibu sekalian. Termasuk mitra Bapak Ibu sekalian mungkin masih bisa diganggu. Contoh, Bapak Ibu jangan kaget kalau ternyata hari ini sudah ada perusahaan kompetitor yang kemudian mengeluarkan pasta gigi. Wah, kalau saya bilang plek-plekan deh. Bahkan ditambahin habatus soda sekarang. Iya Bu ya? Ditambahin habatus soda. Sirih, mint, habatus soda. Kasih kayu siwak. Bapak dan Ibu, lebih lengkap mereka. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian nggak berusaha untuk menguatkan jati diri kita sebagai pelaku usahanya di HNI, Bapak Ibu sekalian, goyang kita. Kalau sudah goyang, pindah tempat kita. Kalau sudah pindah tempat, ya udah nggak akan ada lagi omset. Ya nggak akan lagi bicara tentang aset, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang namanya bisnis ini selalu berkembang dinamikanya. Tidak ada yang namanya satu perusahaan yang kemudian merasa tenang ketika melihat ada kompetitornya yang semakin besar. Apalagi HNI nggak pakai iklan-iklanan, Bapak Ibu.
Mereka pasang iklan billboard. Ya, sampai saya bilang sama salah satu anggota DPR RI, Bapak Ibu sekalian, saya bilang nanti spanduk Bapak saya ganti tuh di situ tuh, pakai foto saya. Oh gitu Pak? Iya, tapi setelah selesai masa kampanye. Cuman bedanya, saya nggak bilang nyoblos, saya pegang pasta gigi gitu ya, terus dipasang di perempatan Islamic Center Bekasi gitu. Saya sampai udah tanya-tanya harganya Bapak Ibu. Ya, berapa sih itu 1 bulan berapa harganya gitu. Saya mau pasang, cuman nanti jadi aneh gitu. Warga saya di rumah, wih Pak RT fotonya ada di situ gitu kan. Jangan-jangan mau jadi wali kota lagi nih. Udah tuh ada titik, bahkan udah sampai deal-dealan. Udah Pak Ari, kalau buat Pak Ari karena dulu bantuin orang jadi caleg Bapak Ibu sekalian, udahlah diskon 50% lah. Tapi kan 50%-nya nominal duitnya lumayan Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya mendingan saya pakai buat support yang lain lah daripada foto saya mentereng di situ Bapak Ibu. Ya kan? Ya udahlah, saya urungkan niat itu Bapak sekalian. Kenapa? Karena saking kepengennya produk HNI, orang masuk kota Bekasi itu sudah langsung HNI begitu Bapak sekalian. Kenapa nggak perusahaan aja Pak Ari yang pasang billboard di pinggir jalan tol? Ya sayang, mendingan buat promo ke teman-teman. Betul nggak Bapak sekalian? Mendingan buat promo daripada masang billboard di pinggir jalan. Udah buat promo aja deh ke mitra-mitra. Bapak dan Ibu. Jadi saya ingin ingatkan, kompetitor dalam dunia bisnis, itu tidak ada yang hari ini tenang, senang, yang melihat ada perusahaan kompetitor lainnya, itu tumbuh berkembang dengan nyamannya, nggak ada yang ganggu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin ingatkan bahwa kita sebagai pelaku usaha, ya saya sebut leader itu adalah pelaku usaha. Maka pelaku usaha ketika ingin hasil usahanya mengalami perubahan, Bapak Ibu, maka mari kita rubah caranya. Ya jangan sampai kita ingin hasil kita berubah, tapi caranya masih cara-cara kuno. Cara yang kita pakai masih cara-cara kuno. Bapak Ibu sekalian, begitu dihadapkan dengan peperangan dunia modern hari ini Bapak Ibu, bagaimana Rusia sudah menciptakan alat-alat persenjataan canggih yang hari ini bisa membuat negara yang ingin mengganggu Rusia itu ngeper kalau sampai Presiden Putin ngomong begini Bapak sekalian. Oke, ayo kita perang. Tinggal saya pencet satu tombol, jebret, senjata nuklirnya keluar. Jadi hari ini bergaining mereka mempersiapkan senjata mutakhir sesuai dengan masanya. Jangan sampai nuklir kita nggak bisa bikin, tapi nggak bisa menghasilkan senjata apapun untuk bersaing dalam dunia bisnis Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin kalau ada di antara kita mengatakan, Pak kita mah nggak usah pakai nuklir. Terus pakai apa dong? Pakai gas aja. Gas apa? Gas kentut. Ya, kentut kumpulin, orang-orang kumpulin jadi satu tabung ya, lepasin dalam satu tempat biar nyium bau kentut. Masalahnya bau kentutnya nggak seragam juga gitu. Ada yang bau busuk banget gitu, ada yang busuknya ringan gitu, nggak mempan nantinya. Sehingga Bapak dan Ibu, kesempatan pertemuan kita hari ini, kami ingin memberikan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, cara-cara yang harus baru, cara-caranya harus mutakhir. Jangan gunakan cara-cara lama untuk mendapatkan hasil yang terbaru, nggak bisa. Jadi kalau cara lama yang seperti apa Pak Ari? Cara lama misalnya Bapak dan Ibu sekalian, kita masih berorientasi pada, contoh ya Bapak Ibu, PCA door to door, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian masih menjalankan PCA yang door to door seperti dulu, maka boleh jadi hasilnya tidak akan berubah secara signifikan. Jadi PCA-nya tetap kita kerjakan Bapak Ibu sekalian. Cuman caranya harus di make up Bapak dan Ibu. Harus dirubah begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian ini bab PCA misalnya. Home sharing, kita jalanin home sharing juga loh Bapak Ibu sekalian. Sama, saya yakin Bapak dan Ibu juga jalan home sharing. Tapi kalau home sharingnya masih sama dengan cara yang dulu Bapak Ibu sekalian, maka Bapak dan Ibu akan sulit untuk mendapatkan hasil yang berubah secara signifikan. Ya, termasuk misalnya Bapak Ibu sekalian kalau ditanya masih melakukan rekrutmen, masih. Tapi caranya kayak yang dulu Bapak Ibu sekalian. Hari ini berhasil di closing, ya, closing on the spot Bapak Ibu sekalian, tapi mohon maaf, nggak closing omset on the spot Bapak Ibu sekalian. Ngalamin nggak? Ngalamin kan? Saya ngalamin Bapak Ibu. Kayaknya tuh rasanya tuh gimana gitu Bapak sekalian. Begitu kita datang ke sebuah tempat, bawa produk PCA kan sekedarnya Bapak Ibu. Nggak mungkin saya bawa satu truk Bapak Ibu sekalian. Masuk aja susah ke gangnya. Nggak mungkin juga Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Ya nggak efektif. Paling kita bawa produk sekedarnya saja Bapak Ibu. Begitu produk sekedarnya yang sudah kita bawa habis, tapi pesanan masih ngalir on the spot, kan sudah saya closing. Ngalir pesanan on the spot, Bapak dan Ibu, apa yang saya rasakan? Saya sedih Bapak Ibu. Kenapa sedih? Pertama, saya harus berpikir tentang bagaimana cara menyediakan produk dengan cepat. Betul nggak Bapak Ibu?
Kalau saya bilang sama konsumen baru, Bu, Pak, maaf, cari yang terdekat ya. Begitu searching, kita kasih tahu nih kan, kita searchingin. Untuk LED, AVO-nya bisa ngelihat stokis di mana terdekat, DC di mana terdekat. Oke, sudah dapat alamatnya. Bapak dan Ibu, begitu kita kasih ke mitra kita, datang tuh mitra kita ke stokis. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Stokis ya? Oh iya Bu. Begitu masuk, kagak ada barangnya. Gimana perasaan kita? Mitra kita bilang, Pak, alamatnya saya udah dapetin, Pak. Nggak ada produknya, Pak. Oh gitu, ya udah ganti. Ada Neosep, ada tolak angin, ada, wah itu mah warung kelontong, Bu. Iya, ternyata stokisnya dulu. Udah tutup sekarang. Spanduk masih ada? Masih ada, tapi udah jelek. Oh, fix berarti udah tutup memang. Itu kan cara lama, Bapak Ibu. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Begitu kita datang di situ, Bapak dan Ibu, ya Allah, produk habis, mati gaya kita. Aduh, Bu, ini yang saya kerjain, Bapak Ibu. Ya Bu, insya Allah Ibu ya, besok saya kirim. Begitu saya kirim, Bapak dan Ibu, saya kirim nih. Saya mau tanya, yang ngerjain bungkus-bungkus siapa? Kalau belum punya karyawan? Lah kita kan? Betul nggak Bapak Ibu? Itu motongin kerdus, ya kan? Ngelakbanin, ya kudu rapi, bikin nama, tempelin, jebret, bawa ke ekspedisi. Cara lama banget, ya. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertarung ingin mendapatkan hasil yang lebih besar, masih pakai cara yang kayak gitu, saya khawatir kita nggak tahan lama, Bapak Ibu. Pada berjamur, ya. Berjamur apanya Pak Hari? Berjamur prestasinya, Bapak Ibu, bukan menjamur. Kalau berjamur kan penyakit. Menjamur juga penyakit ya? Enggak Pak. Di Jogja Bapak Ibu ada rumah makan tuh, ramai banget, omsetnya gede, ya. Namanya Jejamuran. Ya, kalau ke sana jangan nanya sate kambing, ada sate jamur, rasa kambing. Ini kan cara merubah Bapak Ibu, betul nggak? Orang nggak jualan sate kambing, tapi jualan jamur, diolah sedemikian rupa, makan sate jamur rasa kambing. Itulah pemutakhiran cara-cara terbaru dalam dunia usaha, Bapak Ibu sekalian. Itu contoh ya Bapak Ibu. Terus apa dong yang harus kita kerjakan? Nanti kita akan jabarkan juga. Pokoknya di sesi ini kita tuntaskan cara lama. Ya, pelan-pelan kita ganti Bapak Ibu, bukan ditinggalkan ya, tapi kita ganti, dan kita mulai menggunakan cara-cara baru, cara-cara mutakhir, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita boleh punya harapan untuk mendapatkan hasil baru yang lebih signifikan Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, yang pertama, roadmap yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sebagai para pelaku usaha di HNI, Executive Director di HNI, ya, agar Bapak Ibu sekalian di tahun 2024 ini Bapak Ibu sekalian, di tengah badai kelesuan ya, badai kelesuan dunia usaha, maka kita tidak boleh mengaminkan untuk ikut-ikutan lesu Bapak Ibu sekalian. Ya, di tengah badai kelesuan dunia usaha Bapak Ibu sekalian saat ini, maka kita tidak boleh mengaminkan ikut-ikutan lesu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Sudah menjadi sunatullah. Saat ada orang yang mempersepsikan hari ini lagi ada badai krisis Bapak Ibu sekalian, ya, ada badai krisis Bapak Ibu yang kemudian kita lihat bareng-bareng dan kita mengaminkan, lantas kemudian kita masukkan itu dalam cara berpikir kita dan kemudian kita mengaminkan juga, iya memang lagi, ya udahlah kita krisis juga, ya krisis bareng-bareng Bapak Ibu. Yang saya sering saksikan ternyata banyak orang yang tidak mengalami krisis saat mereka tinggal di pelosok-pelosok desa. Betul nggak Bapak Ibu? Orang di desa nggak tahu krisis loh Bapak Ibu. Yang tahu apa? Yang beternak, dia tetap beternak. Hasil ternaknya, dia tetap jual. Yang bertani, dia tetap bertani. Nggak ada tuh cerita pikirannya rusak gara-gara mikirin krisis gitu. Orang di desa, begitu tahu barangnya nggak laku, dia nggak repot tentang ngomong soal krisis. Tapi begitu barangnya nggak laku, apa yang dilakukan? Yang pertama, kalau barangnya masih di desa, biasanya diapain sama mereka? Satu, diapain? Dimakan ayam, sedekahin sama hewan ya, makan ayam. Dua, sebelum ke makan ayam tadi saya mau kasih tahu, makan sendiri, ya, makan sendiri tuh, makan sendiri, makan atau dibagi untuk tetangga, makan ayam, baru hewan tuh yang ketiga ya, luar biasa, saya makan ayam duluan ya. Iya, biasanya begitu ya. Yang keempat, begitu sudah, kalau dia harus melibatkan ekspedisi pengiriman, sudah sampai di pasar-pasar induk di Jakarta, yang nanggung resiko biasanya di sini. Ya, itu karena dia sudah pakai budget Bapak Ibu, budget sudah cukup besar,
Maka sama mereka biasanya diapain Bapak Ibu? Ini saking stresnya diapain? Iya, dijual murah itu yang masih tidak stres. Yang stres dibuang. Dibuang Bapak Ibu. Tapi ya, yang tidak mengalami atau tidak bahkan mempedulikan kata krisis itu adalah orang-orang yang tinggal di desa Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo kita pakai cara hidup orang desa. cara hidup orang desanya dipakai Bapak Ibu. Mereka tetap tenang Bapak Ibu sekalian. Mereka tetap bisa makan apa adanya Bapak dan Ibu. Ya, bisa nggak kita kerjakan itu di sini sebagai seorang pelaku usaha? Ya, kalau saya katakan Bapak Ibu, boleh nggak hari ini leader HNI makan siangnya di restoran? Boleh nggak? Boleh nggak? Oke, jawabannya boleh ya. Oke, nggak apa-apa, boleh. Oke, berikutnya Bapak Ibu, boleh nggak leader HNI yang bonusnya masih di bawah 5 juta makan di restorannya sering-sering? Kenapa kok jadi nggak boleh? Kan penghasilannya 5 juta ke bawah. Boleh nggak? Kenapa Pak? Yes, boleh. Tapi kalau menurut saya belum bisa menempatkan. Saya mau ngomong nggak tahu diri nggak enak. Ya. Tapi posisinya yang paling pas belum bisa menempatkan dirinya dengan penghasilan yang dia miliki saat itu. Jadi Bapak Ibu, step pertama untuk bisa mendukung suksesi kita menjalankan roadmap di tahun 2024 ini Bapak sekalian, kita sudah masuk di hampir akhir lagi, nggak terasa loh Bapak Ibu. Maka Bapak dan Ibu, ayo kita mulai dengan merapihkan, saya ulangi, dengan merapihkan pengeluaran kita. Rapihin pengeluarannya. Ya oke Bapak Ibu, karena di tempat ini kita akan merapihkan bagaimana pemasukan. Ya, tapi yang di rumah, tolong rapihkan pengeluaran Bapak sekalian. Terutama sekali pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Bapak Ibu, ada istri saya tanya, ya kita bukan ngirit ya Bapak Ibu, tapi berupaya untuk merubah lifestyle, merubah gaya hidup. Ya, bisa nggak kalau saya pagi-pagi makannya nasi uduk, telur 2 gitu ya, terus pakai semur jengkol, ayam kampung 2, bisa nggak? Bisa. Tapi hari ini saya lebih memilih, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai bentuk komitmen kita. Karena nanti kita akan ceritakan juga kepada mitra kita di materi training hidup sehat sehari atau training herba sehari. Kita akan praktekkan juga Bapak Ibu. Saya khawatir kalau kita tidak mempraktekkan ini dulu, sebetulnya alasannya bukan karena sebab merapikan pengeluaran, bukan. Itu hanya output saja Bapak Ibu. Itu hanya output saja. Tapi yang paling utama adalah saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian semua, ayo rapihin gaya memulai hari kita. Tolong rapihin Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini penting. Kalau Bapak Ibu sekalian betul-betul ingin mencapai aneka target di HNI, kalau bangun paginya, awal harinya nggak rapi Bapak Ibu. Nanti kita cerita di materi THS, itu nggak kena Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ayo mulai hidup sehat, gitu kan. Materi tentang THS ini adalah materi tentang sehat. Nanti akan disampaikan dan dibedah oleh Coach Purwo ya. Bapak Ibu, kalau nggak kita praktekkan, mohon maaf Bapak Ibu, nanti peserta yang hadir, pasca mereka mengikuti halal tour, di halal tour mereka sudah dapat insight. Di THS mereka dapat follow up, tapi follow up-nya nggak nendang, maka jangan salahkan mereka pun juga nggak akan jalan lagi Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya memilih, ini pilihan ya Bapak Ibu, ini pilihan sekali lagi. Tapi kalau pilihan yang saya pilih mau dipraktekkan juga oleh Bapak Ibu sekalian, nggak ada salahnya juga. Sarapan paginya Bapak Ibu sekalian, kalau mau dicontoh boleh ya, silakan. Ya, kami memilih untuk mengkonsumsi real food. Real food apa itu? Buah. Bapak Ibu jangan begini dalam pikirannya nih. Ini nanti materi bakal sampai juga soalnya. Ya, buah, budget lagi. Ya, hari udah kayak orang kaya aja sarapan pagi buah. Nasi uduk kayak mahalan nasi uduk sama buahnya beneran. Tanya, kita beli payak berapa? 17.000 itu bisa dimakan pagi sama sore belah 2. Kadang juga kita kilap, itu sekali makan habis. Bareng-bareng tapi Bapak Ibu. Payak. Ya. Aduh Pak, buah. Jangan kalau saya nyebut buah tuh jangan langsung diblok. Ya, budget lagi. Kan herba udah Pak herba. Pakai buah segala. La ilaha illallah. Udah deh, kalau ribut soal budget nanem, ayo. Tadi EGM diributin. Ya, segelas deh, kenapa 10.000? Dah. Udah piara sendiri tuh kambing, sedot sendiri deh tuh. Cari makan sendiri, rawat sendiri deh tuh. Itu jauh lebih rempong Bapak Ibu sekalian.
Ya jadi buah. Yang kedua, paya, pisang. Pisang. Ya udah nanam deh. Gitu. Silakan tanam tuh di ruang tamu. Di ruang tamu. Saking kepengen ngiritnya. Enggak, saya bukan lagi ngajalin ngirit. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Tapi ngerapihin. Rapihin Bapak Ibu. Ya, oke. Setelah itu, sayur. Ayo mulai dipakai real food. Ya, sayur-sayuran yang mentah Bapak Ibu sekalian. Banyak pilihannya. Ya, silakan diatur sedemikian rupa. Belanja ke tukang sayur, UMKM tuh. Ya. Terus ayo hidangkan di rumah. Ya. Nah, nanti ininya dressingnya Bapak Ibu sekalian, pakai dong produk HNI. Apa itu? Zaitun. Ya, makin cepat habis pari. Bagus. Jadi jangan mikir kalau saya bilang zaitun jadi, ya nambah lagi budget. Jadi cepat. Iya, enggak Bapak Ibu. Yuk, pakai yang kecil nggak apa-apa deh. Ya, dressing tuh. Agak manis dikit, ya kasih madu multiflora. Ya, bosan, kasih sari kurma. Aduk-aduk, jadi sarapan pagi. Ceritain ke mitra kita. Wow, kitanya sehat, omset kita juga sehat Bapak Ibu. Ya Allah, itu baru 2 loh. Zaitun sama madu multiflora. Ngomset luar biasa Bapak Ibu. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Itu tadi saya pengen minta rapihin ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah rapihin konsep awal hari kita juga terkait dengan apa yang akan kita kerjakan. Oke. Terkait dengan roadmap Bapak Ibu sekalian. Roadmap yang ingin kami sampaikan adalah, Bapak Ibu, kami ingin menularkan gairah. Jadi begitu saya idekan ini ke teman-teman Bapak Ibu sekalian, termasuk ke manajemen, Masya Allah. Apa tanggapannya? Cakep. Saya juga kaget, cakep ya? Ya karena biasanya setiap ide, setiap gagasan udah kita pikirin juga. Outcome-nya akan jadi apa, akan seperti apa. Itu kita udah kebayang Bapak Ibu sekalian. Nah akhirnya Bapak dan Ibu, kami mengusulkan bahkan ke manajemen sudah oke, di sales juga sudah oke, ya bahkan Pak Faisa sudah mulai mempraktekkan. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Bisnis yang besar adalah bisnis yang tidak boleh berhenti proses akuisisinya. Apa itu akuisisi? Rekrutmennya. Nggak boleh berhenti. Proses akuisisi sama dengan promosi. Jadi bisnis yang besar, promosinya tidak boleh berhenti. Bapak Ibu, berapa sih omset kita hari ini? Masih kecil. Kalau dihitung per kita ya Bapak Ibu, masih kecil. Betul nggak Bapak sekalian? Masih kecil omset kita. Kalau saat omset kita yang masih kecil aja kita udah berhenti promosi, makin kecil omset kita Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau di saat omset kita yang masih kecil hari ini kita berhenti promosi, makin kecil, sumpah makin kecil Bapak Ibu. Bapak Ibu coba lihat deh. Itu perusahaan-perusahaan gede di luar sana Bapak Ibu sekalian. Hari ini mereka mencoba untuk merombak gaya promosi mereka Bapak dan Ibu. Bagaimana cara merombak gaya promosi mereka? Sebetulnya ini sudah dikerjakan oleh HNI Bapak Ibu, tapi secara perusahaan. Ya, secara perusahaan. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Konsumen base. Mereka pakai konsumen base. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian hari ini mereka memberikan surprise yang sebetulnya HNI juga sudah berikan Bapak dan Ibu. Tapi itu perusahaan yang ngejalanin. Sekarang kita akan pindahkan itu kepada kita sebagai pelaku usahanya Bapak Ibu. Dengan cara apa? Bapak dan Ibu, ini hitungan saya ya Bapak Ibu. Meskipun kemarin saya diskusi sama kakak saya tentang gimana ya kok saya udah ngerjain ini, tapi omsetnya belum bergerak signifikan gitu ya. Nah, saya mau kasih jawabannya di sini juga Bapak sekalian. Ya, saya mau kasih juga jawabannya buat Bapak Ibu sekalian. Consumer base, kalau kita perhatikan hari ini Bapak Ibu, yang sudah dilakukan oleh perusahaan yaitu CRM ya bukan CRM. Ada bagian tertentu yang hari ini mulai melakukan colek-colek di jaringan HNI secara basis data yang dimiliki oleh perusahaan dan Masya Allah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ternyata secara tidak kita sadari, saya baru ini ada mitra saya kok totonya ada poin Bapak Ibu. Ada poin gitu ya muncul. Padahal setahu saya ini mentornya udah nggak aktif. Tapi tahu-tahunya di jalur itu, kok ada poin sih gitu ya. Terus kita lihat, hijau banget ya. Saya kayaknya nggak nyapa ini juga. Ya. Dan kemudian akhirnya Pak Wahyu ngasih kabar, ada tim yang hari ini bekerja, itu nyapa konsumen-konsumen HNI di mitra siapapun, di lini manapun Bapak Ibu. Disapa tuh Bapak Ibu. Ternyata, begitu dapat sapaan, ada yang seneng, terus kemudian belanja. Dan belanjanya lagi udah nggak pakai repot-repot Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Yuk sama-sama kita iklankan juga HNI.id.
Ada yang sudah pernah belanja pakai HINI.id? Yang sudah tunjuk tangan? Yang sudah pernah belanja? Bu Sri gimana Bu? Udah pernah belanja? Nyampe nggak ke rumah? Apa ke rumah tetangga? Oh nyampe ya ke rumah ya. Bapak dan Ibu merasakan belanja, sensasi belanja pakai HINI.id, wow menyenangkan. Hari ini kalau kita lihat orang shopping di market online, ya kan, dari rumah sambil tiduran. Sekarang kita ingin menggunakan fasilitas itu Bapak Ibu sekalian untuk menciptakan omset on the spot, bukan hanya akuisisi on the spot saja. Jadi bukan hanya ngerekrut on the spot ya Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian melakukan rekrutmen, kepengen dapat omset on the spot, maka pakai HINI.id. Sudah closing, jadi member, jadi mitra kita Bapak Ibu, terus dia pengen belanja. Rata-rata kalau dia sudah pengen belanja, pasti kita ngomongnya gini, Pak, Bu, nanti saya cariin alamat terdekatnya, itu selesai tuh, nggak bakal jadi Bapak Ibu. Jadi kalau dia sudah sampai bilang, oh saya mau coba dong, kalau pas kebetulan kita bawa produknya, masih enak tuh. Tapi kalau kita nggak bawa produknya, terus dia bilang, konsumen kita bilang, orang baru ini bilang, saya mau coba dong, Bapak Ibu, tolong tuntaskan. Gimana caranya? Oh baik Bapak Ibu, silakan pakai HINI.id. Ya saya ajarin Bapak Ibu. Udah buka di handphonenya HINI.id, udah keluar tuh seret Bapak Ibu sekalian. Karena dia sudah daftar, ya sudah jadi mitra kita, sudah kita aktivasi Bapak Ibu sekalian, ada nomor ID-nya, ya tinggal dipakai itu nomor ID-nya, udah langsung jadi tupo pribadi Bapak Ibu. Asik banget. Jadi kita bukan hanya sekedar dapat mitra baru, tapi juga dapat omset on the spot. Ini penting banget Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Berikutnya Bapak Ibu. Tadi ya terkait dengan pertanyaan dari kakak saya ya. Gimana ya kok udah ngerjain, udah pergi ke sono, rekrut ya dan seterusnya. Tapi omset masih begini. Ya, masih belum stabil. Bapak Ibu, proses promosi itu selalu akan terjumpai di mana orang yang kita promosikan, orang yang kita ngerekrut, itu selalu kita akan rasakan Bapak Ibu, tidak melulu sesuai dengan harapan kita. Ya, tidak melulu sesuai dengan harapan kita Bapak Ibu sekalian. Saya ceritakan beberapa kejadian Bapak Ibu sekalian, beberapa kejadian, dan kalau kita sudah mengalami kejadian itu, di mana misalnya kita sudah punya mitra hari ini, tapi kemudian mitra kita yang kita anggap, kita rasa ini aktif kok hilang tiba-tiba. Hilang tiba-tiba Bapak Ibu sekalian. Dan hilangnya itu bukan karena kita tinggalin, tapi hilang justru pada saat kita sedang bersamai Bapak Ibu. Saya rasa ini lebih menyakitkan. Betul ya? Padahal lagi kita bersamai, hilang Bapak Ibu. Dibandingkan yang kalau kita nggak bersamai terus hilang, itu udah wajar. Betul Bapak Ibu sekalian? Hilang, saat kita emang udah nggak bersamai, dia hilang, wajar. Atau ternyata disable. Ya, sekarang tanya sama diri kita, situ kapan terakhir tegur sapa? Oh iya Pak, 5 tahun yang lalu. Pantes. Gitu, pantes. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau hilangnya disebabkan karena kita memang sudah tidak lagi menyapa, oh kalau saya bilang itu wajar banget. Tapi yang paling menyakitkan itu Bapak Ibu, sakit loh Bapak Ibu. Kalau pernah ngalamin yang kayak gitu, betul nggak Bapak Ibu? Sakit loh, lagi bersamain, pangkat lagi naik-naiknya, terus kemudian omset lagi naik-naiknya Bapak sekalian. Hilang Bapak dan Ibu, hilangnya kemana? Hilangnya gara-gara pamitan, minta pindah ke tempat sebelah yang katanya rumah saya dengan rumah beliau yang baru jauh dari saya, benar jauh dari saya. Terus sama mitra yang ada di sana, sama leader yang ada di sana, diiming-iming, Ibu kalau mau ikut HS di sini, bagusnya gabung ke sini aja. Gitu. Padahal lagi saya bersamain Bapak Ibu pangkat udah EM. Lagi asik-asiknya kalau orang bilang Bapak Ibu sekalian, ya, kalau dalam dunia bisnis ini lagi bulan madunya Bapak Ibu. Lagi naik karir tuh lagi bulan madunya Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Dia telepon saya, Pak Ari, kata leader di sini, biar enak HS-nya, saya disuruh bikin ID baru, Pak Ari. Terus saya mencoba untuk meyakini. Jangan, nggak usah. Nanti kalau bikin ID baru jadi AB lagi. Ya udah nggak apa-apa. Nanti saya siap kok datang ke sana. Tapi saya kasihan sama Pak Ari jadi jauh. Enggak. Padahal saya udah bilang saya siap. Datang ke sana pun saya siap gitu. Tapi kata orang yang di sini Pak Ari, wah, alangkah lebih baiknya gabung aja di sini. Gitu. Goyang Bapak Ibu. Ini posisi lagi kita bersamai. Goyang dia. Begitu goyang, telepon lagi. Gimana Pak Ari? Saya diizinkan nggak? Oh ngerayu terus. Ya udah. Akhirnya saya jawab Bapak Ibu. Saya bilang, baik Ibu, kalau gitu saya akan bantu pelepasan Ibu. Gitu.
Saya akan urus ke manajemen, saya akan tanda tangan bahwa mitra saya atas nama ini, nomor ID ini, sekarang saya serahkan ke rumah barunya. Ya, gara-gara saya bikin tulisan, mentor yang di sana nelpon saya. Pak, maaf ya Pak ya, saya nggak bermaksud ini. Oh, nggak apa-apa. Saya udah tahu dari mitra saya. Ya udah nggak apa-apa Pak, udah bina aja, bina, nggak apa-apa. Alhamdulillah, sekarang mentok pangkatnya di M. Padahal tadinya sudah EM. Sekarang mentok di M. Udah mentok di M, ngubungin saya lagi. Pak Ari, saya bisa balik nggak? Mau pakai EM-nya lagi. Kira-kira jawaban saya apa, Bapak Ibu? Hah? Bisa nggak? Oh, saya akan bijak. Saya nggak mau bilang nggak bisa. Saya akan bilang juga, bukan saya akan bilang bisa. Enggak, saya akan bilang, Ibu, baiknya Ibu minta petunjuk dari mentor yang di sana aja. Ya, udah sana aja Bu, mentor sana aja. Tapi saya nggak bisa Pak balik lagi pakai EM-nya. Bukan nggak bisa Bu. Udah, Ibu kan sudah punya rumah baru di sana. Udah konsultasi sama mentor yang di sana aja. Jadi Pak Ari udah nggak mau support saya lagi. Gimana ceritanya? Udah minta berpisah, terus minta disupport pula, begitu Bapak sekalian. Ya. Dan sampai hari ini, perhatikan Bapak Ibu. Begitu saya mengikhlaskan, apa yang terjadi? Nggak pakai lama Allah ganti. Muncul di Facebook, inbox, cing. Nanya-nanya, ini tuh apa ya? Saya jelasin, closing. Yang kadang menjadi permasalahan kita adalah kita memblok diri kita gara-gara ada mitra, entah karena sebab kita, entah karena keinginan mitra, dia tidak aktif, dia pindah jaringan dan seterusnya, dan kemudian kita masih nahan di sini Bapak Ibu. Ingat nostalgia. Ya, lama-lama nostalgianya jadi nostalgia. Ini si mentor jadi gila lama-lama. Karena mikirin mitranya, apa sih kurangnya saya? Saya udah bantu. Home sharing saya bantu. Poin saya pinjemin. Waduh, sampai poin dipinjemin ketahuan kan? Ya, produk saya pinjemin Bapak Ibu sekalian. Apa sih kurangnya saya? Itu gila lama-lama Bapak Ibu sekalian. Itulah yang sesungguhnya menjadi penghambat kemudahan, kelancaran usaha kita di HNI. Itu namanya kita bikin cemburu Allah Bapak Ibu. Allah cemburu sama kita. Kenapa? Karena kita berpikir omset kita itu terus akan disebabkan oleh yang bersangkutan. Terus disebabkan oleh yang bersangkutan. Enggak Bapak Ibu sekalian. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ada loh LED yang pamit. Serius. Saya punya LED pamit. Ya, pamitnya nggak enak. Nggak enak pamitnya. Apa kata dia? Pak Ari, kan saya LED nih. Iya, saya tahu. Kalau saya nggak aktif belanja sama jaringan saya, pasti bisnis Pak Ari di HNI hancur, kata dia. Saya kemarin bawa ceritain tuh ke ibu saya tuh, setelah berhasil. Tapi kan lama waktunya. Ibu saya baru denger tuh, kayak gitu Ri. Iya Bu. Baru denger yang, sekarang aja. Kalau dulu ceritanya nggak enak, yang sakit entar. Karena melibatkan nama orang tua juga Bapak sekalian. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya bilang, nggak apa-apa. Kalau mau pamit, pamit. Dan sekarang, Alhamdulillah, omsetnya betul-betul nol. LED loh tadinya. Udah gak usah nanya-nanya ya. Gak usah browsing juga di Google gitu ya. Mitra LED Pak Ari yang mundur. Ya, siapa ya gitu ya. Insya Allah nggak keluar ya. Dan sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, betul-betul dia tinggalkan HNI. Pertanyaannya, apakah kemudian akhirnya usaha yang kita bangun, yang saya bangun di HNI, makin hancur? Enggak. Kalau dia lihat hari ini, saya khawatir gantian yang stres dia. Pak Ari makin eksis. Makin langsing gitu. Ntar banyak persepsi yang membuat dia jadi makin gila, makin stres. Jadi makanya udahlah nggak usah ketemu aja sekalian. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu saya udah lapang aja udah. Begitu dia pamit LED loh Bapak Ibu. Bapak Ibu belum LED kan? dikit lagi LED ya Bu Heni ya. Dikit lagi LED Bu Amel ya, dikit lagi. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Kurang L aja udah Bapak Ibu. Bapak Ibu coba deh Bapak Ibu. Kebayang dong yang LED pamit loh Bapak Ibu sekalian. Waduh, kayak rasanya tuh gimana. Tapi Bapak Ibu, saya sempat secara manusiawi merasa gini. Apa iya ya? Jangan-jangan benar. Sempat kepikiran Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan nanti omset saya akan turun dan seterusnya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Di saat itu Bapak Ibu, saya merasa, kok sulit banget ya kalau prospek. Sulit prospek. Saya presentasi, kayaknya saya udah bagus ngomong deh. Saya udah hebat banget nyampein tentang
peluang HNI, peluang sehat, saya udah bagus banget deh. Gak ada yang daftar loh Bapak Ibu. Kayaknya saya udah ngerasa apa yang saya tampilkan, apa yang saya sajikan Bapak Ibu, kok udah bagus banget ya. Itu pulang ke bawah Bapak Ibu. Saya sampai gitu, kenapa ya? Kayaknya saya udah nyampein udah bener banget Bapak Ibu sekalian. Sukses plan udah bener banget Bapak dan Ibu. Peluang-peluang udah bener banget. Tapi kenapa nggak ada yang daftar? Satu pun nggak ada yang daftar Bapak Ibu. Setelah saya evaluasi, jangan-jangan saya membuat Allah cemburu. Ya, membuat orang yang pamitan ini mengganjal hati saya. Jangan-jangan yang menghilangkan omset saya, mengurangi omset saya adalah dia. Kalau saya yakin itu, pelan-pelan akan terbukti Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian harus segera saya hilangkan, harus segera saya hapuskan, saya move on. Alhamdulillah, mulai berangsur pulih, dan kemudian saya lupakan, dan betul-betul 100% hari ini sudah saya lupakan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Pintu-pintu kebuka lagi Bapak Ibu. Ketemu orang, mudah lagi closing. Ketemu orang, mudah lagi closing. Ketemu orang, mitra baru, mudah lagi kita bina. Jadi semua ada hubungannya Bapak Ibu sekalian. Terakhir. Udah terakhir aja Pak. Roadmap-nya mana? Yang tadi terusin sama Pak Fatodin dan Pak Mahmudin. Bapak Ibu, bagaimana dengan agenda yang pada akhirnya menjadi cara baru? Sekali lagi Bapak Ibu, agenda yang akhirnya menjadi cara baru untuk mengekalkan hubungan kita dengan mitra kita Bapak Ibu sekalian. Agenda itu adalah yang kami sebut dengan istilah halal tour. Ya, halal tour. Yang kemarin, ya Bu Enda ini sampai dapat 3 kali kalau nggak salah Bu Enda. Ya Bu Enda, 3 atau 4 Bu. Sampai lupa kan? Saking banyaknya tuh. 5 malah, ya Allah. Bu Enda tuh bagi-bagi kenapa Bu ya? Tapi kan prestasinya perorangan masalahnya. Bu Enda sampai dapat 5 kali. Ya udah duitin aja Bu, udah kenyang lah Bu Enda ya. Tapi yang butuh informasi hari ini adalah masyarakat yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Oke, stepnya gimana? Stepnya adalah Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kita akan segera rilis ya flyernya, terus kemudian aturan mainnya. Tapi secara umum aturan mainnya adalah ini berlaku untuk mempermudah proses akuisisi atau proses rekrutmen. Bapak Ibu yang hari ini ngerekrut nggak gol-gol gitu ya, majelis taklim mana nggak gol, arisan mana nggak gol, komite sekolah mana yang nggak gol, ya. Kalau tadi saya bilang ketok pintu itu cara lama PCA. Tapi sekarang kita ingin melakukan closingan Bapak Ibu sekalian yang sifatnya adalah grup. Majelis taklim mana, emak-emak yang ngumpul pada saat anak sekolahnya diantar masih pada ngerumpi, ada tongkrongannya, bisa kita datengin Bapak Ibu. Apa yang kita tawarkan? Yang kita tawarkan adalah, Ibu, Bapak, ikut halal tour yuk. Ngelihat industri halal yang ada di kota Bekasi. Emang ada? Ada. Besar pabriknya, besar gudangnya. Ya, insya Allah Ibu, Bapak, kami akan ajak keliling melihat industri halal salah satu yang terbesar di kota Bekasi. Ini terbesar loh Bapak Ibu. Di kota Bekasi. Ya, kota Bekasi Bapak Ibu. Dan kita bisa klaim juga bahkan mungkin terlengkap produknya Bapak Ibu sekalian. Dari industri halal yang ada di kota Bekasi. Bapak dan Ibu, siapa yang akan kita tawarkan? Wabil khusus, dia adalah yang belum menjadi mitra HNI. Ada pertanyaan, Pak, dia sudah jadi mitra Pak. Ya, saya mau up dia biar bisa bergerak. Ya, mudah-mudahan pakai halal tour ini dia bisa mau gerak. Boleh nggak? Boleh. Mitra baru banget, mitra baru yang agak lama belum bergerak gitu ya, boleh diajak? Boleh. Ya, manajer boleh nggak manajer? Enggak, karena nanti nggak ada manfaatnya kalau manajer. Ya, terus gimana yang manajer Pak? Yang manajer silakan diserahkan kepada ED-nya masing-masing, ya, dengan cara pembinaan yang nanti mungkin bisa dikorelasikan dengan THS. Jadi siapa pesertanya? Calon mitra baru atau mitra baru. Tapi saya sarankan sebaiknya sebelum ikut ke halal tour itu sudah dimitrakan dulu, sebaiknya. Biar apa Bapak Ibu sekalian? Biar jangan sampai di closing sama yang lain di situ. Lagi ngeliat produk. Ibu, iya Pak, ngeliat orang HNI ramah-ramah begitu. Ibu, dari rombongan mana? Rombongan siapa? Tadi lupa saya ngajak siapa tuh. Wah, mulai amnesia. Ya. Lupa saya yang tadi siapa yang ngajak saya? Ibu nggak tahu. Iya, ini pokoknya ada tour gratis dari majelis taklim. Saya diajak sama ustazah. Ustazah yang mana Ibu? Mana ustazah saya ya? Ngomong-ngomong, Ibu udah daftar belum? Daftar apa ya? Daftar mitra HNI Bu? Nggak tahu saya. Belum Bu. Sini Bu. Begitu akhir lagi ngumpul, lagi kita mau closing manager Bapak Ibu. Maju dong dia jadi calon manager. Kata mitra yang mentor yang ngajak, yes, saya closing 1 orang. Wah, taunya udah di closing di luar Bapak Ibu. Jadi saran saya, lebih baik diajak yang sudah di memberkan. Di mana? Ya di rumah.
Dan itu menjadi syarat masuk untuk ikut halal tour. Bu, Pak, bikin keagenan dulu. Jangan keagenan. Bikin kemitraan dulu. Ini kan komunitas halal nih. Bikin dulu kemitraannya. Oh gitu, iya. Iya, supaya nanti ya bisa lebih enak lagi. Begitu sudah datang ke pabriknya, ngelihat produknya, ngelihat kantornya, begitu Bu sekalian. Jadi lebih enak di sini. Oh gitu, iya. Nanti bisa coba-coba sekalian produknya Bapak Ibu sekalian. Bisa belanja di sini. Oke, targetnya adalah Bapak Ibu, setelah kita mulai mempersiapkan, tapi kan nanti ada kuota masalahnya Bapak Ibu. Karena nggak mungkin akhirnya saya bawa Pak 10 kali sekian yang ada di sini Bapak Ibu sekalian. Terus mitra dari luar ikut 10. Nanti dikira mau demo Bapak Ibu. Datang ke Bispak, ini banyak banget Bapak Ibu. Karena nanti kita akan buat regulasinya Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan selenggarakan, ya boleh jadi ada yang di luar kita pengen ikut, boleh. Nggak apa-apa. Ikut juga dalam acara kita, boleh banget. Cuma nanti secara jumlah akan kita atur. Ya, baik. Jadi siapa targetnya Bapak Ibu? Mitra baru ya, mitra baru. Calon mitra yang sudah kita jumpai, closing dia. Ibu Ustazah, yuk majelis taklimnya ajak halal tour, industri halal Ustazah. Yang ada di kota Bekasi, emang ada? Ada Ustazah. Mungkin yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sekarang ini, bayar nggak Pak? Betul kan? Kira-kira bayar nggak? Kira-kira bayar? Oh ya, betul. Kalaupun dia bayar, ini contoh ya Bapak Ibu. Contoh ya, saya kemarin mengafirmasi dengan Bos King ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian coba perhatikan ya, bagaimana kami dulu membina mitra-mitra baru untuk bisa jadi leader. Caranya adalah, waktu awal kami punya mobil APV, itu mobil APV wajib digunakan untuk menservis mitra kita. Jadi mau ada home sharing kemana, pastikan itu slot kursi keisi Bapak Ibu. Ya, kan mobil kita. Pak, tapi saya nggak punya mobil. Ya jangan dipusingin. Nyewa. Nah, kalau nyewa berarti butuh ongkos. Ya, kalau butuh ongkos berarti butuh duit. Nah, duitnya siapa? Saya Pak Ede. Nah, bonus masih 500. Ya, buat traktir mitra ngikut halal tour, nggak makan saya Pak. Oh, terus gimana dong? Kita seragamkan tiketnya Bapak Ibu sekalian. Harapannya titik-titik kumpul adalah BC ya, atau tempat yang disepakati. Ya, kita seragamkan, yang jelas bayar ya Bapak Ibu, minimal untuk transport. Tapi bisa ikut halal tour dengan transport di bawah 100.000. Dapat snack. Bapak Ibu, kira-kira murah apa murah banget? Murah banget Bapak Ibu. Di bawah 100.000, karena tiket atau HTM harapan kita tidak lebih dari 100.000. Beruntunglah buat yang tinggal di Jabodetabek, yang ada di sekitar HNI. Beruntung Bapak Ibu. Karena leader-leader di luar sana datang ke sini itu saat inaugurasi Bapak Ibu. Lah kita ada di sini nggak mengeksplorasi HNI, rugi benar Bapak Ibu. Asli rugi. Ya, Pak, kita nanti mau berangkat kapan lagi? Nih, perhatikan Bapak Ibu. Katakanlah pekan ini kita halal tour. Bapak Ibu sudah memastikan mengajak mitra barunya, kita halal tour. Yang kita kerjakan adalah, satu, mereka akan kita perlihatkan gudang Bapak Ibu. Satu itu. Di gudang nanti kita akan edukasi di sana. Yang kedua, kita akan kenalkan juga beberapa pabrik yang ada di sana. Kita edukasi juga. Yang ketiga, nanti mereka akan kita ajak sampai di sini. Di ruangan ini Bapak Ibu sekalian, para leader akan memberikan materi-materi standar BOS. Standar BOS ya Bapak Ibu. Termasuk di dalamnya adalah edukasi seputar tentang produk ya, secara sekilas, demo produk dan seterusnya, icip-icip produk ya Bapak Ibu sekalian. Juga closingnya adalah road to manager. Jadi orang-orang yang baru itu Bapak sekalian, itu akan kita closing untuk menjadi road to manager. Saya mau tanya, yang bantu closingin siapa? Mentornya yang ada di sini. Sampai saatnya nanti Bapak Ibu sekalian juga menjadi the real mentor, jadi LED gitu ya Bapak sekalian. Maka saatnya Bapak sekalian akan belajar closing juga di sini. Kami akan kasih panggung buat Bapak Ibu sekalian semuanya. Jadi nggak cuma kita, nggak cuma kami, tapi kita semua punya kesempatan untuk tampil di depan sini. Oke Bapak Ibu, road to manager. Kita jabarin tentang bagaimana cara menjadi manager. Begitu ada di antara mereka yang, wah saya mau jadi manajer, Bapak sekalian, belanja nggak usah pakai delay. Suruh turun dulu aja ke bawah. Ulang mereka belanja Bapak Ibu. Masih kurang, bisa lanjut belanja di business center. Bapak Ibu,
Selesai halal tour saat ini, halal tour kemudian akan ada lagi kurang lebih sekitar 2 pekan ke depan atau sepekan ke depan, ya, sesuai dengan kesepakatan waktu dari kita. Kalau nanti loadingnya makin banyak, kayaknya 2 pekan kelamaan. Terus gimana dong? Sepekan, yang penting sudah siap pesertanya, maka jangan tunda lagi. Yuk kita jalan lagi Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, kebayang dong mereka yang sudah dapat materi Road to Manager, dan insya Allah jadi manajer, kemudian dia ngeliat dan merasakan, asik, halal tour asik banget, ya. Apa tugas mereka berikutnya? Paralel. Mereka selesaikan tugas manajernya dan kemudian mereka mencari mitra barunya. Untuk apa? Untuk diajak di halal tour minggu berikutnya. Bapak dan Ibu, mereka ikut insight lagi Bapak Ibu sekalian, ikut duduk lagi Bapak dan Ibu, tapi posisinya di belakang. Ya. Bapak dan Ibu kebayang ya, circle-nya. Ikut presentasi di sini, Road to Manager, paham jadi manajer, dia jalankan paralel. Pak, Bu, pengen nggak ngajak saudaranya, ngajak temannya, halal tour juga? Ya, karena kita akan pastikan dia harus dapat kesan Bapak Ibu sekalian. Karena selama ini banyak masyarakat yang Bapak Ibu, kalau dia sampai tahu Bapak Ibu, saya sudah sempat ngundang pengurus Islamic Center Kota Bekasi, saya undang ke gudang, nggak pakai lama Bapak Ibu, closingnya nggak pakai lama. Serius nggak pakai lama. Ikatan Persaudaraan Haji Kota Bekasi, saya closing juga Bapak Ibu sekalian, cuman gara-gara Bapak dan Ibu baru ngeliat produk, icip-icip produk, closing Bapak Ibu sekalian. Buahnya apa buahnya? Sekarang nih Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Kota Bekasi Bapak Ibu, Masya Allah, Pak Hari, bisa nggak nih dipresentasiin? Bisa Pak. Yang presentasi siapa? Saya aja udah, Bapak tunjukin aja tempatnya di mana. Ketemu dia tuh, tempat baru lagi, di Galaxy. Saya presentasiin di Galaxy Bapak Ibu. Itu betul-betul unyu-unyu mitra baru Bapak Ibu. Ya, terus kemudian sampai dia bilang, kalau mau pakai Islamic Center boleh Pak Hari. Tuh Bapak Ibu. Kebayang dong, baru ngelihat gudang. Belum sempat saya bawa pabrik, belum sempat saya ajak ke sini. Nanti kalau HNI Plaza udah buka, ya Bapak Ibu, belokin HNI Plaza Bapak Ibu. Ya, muter-muter naik turun lift, biarin aja tuh Bapak Ibu. Biar dia senang. Ada loh industri halal di Kota Bekasi yang keren punya lift Bapak Ibu. Liftnya berapa jalur itu Bapak sekalian. Biarin, biar ngerasain, oh gitu ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi mitra usahanya, maka jangan tanggung-tanggung. Itu lihat stok produknya tuh kayak begitu Bapak sekalian. Jadi jangan ragu, jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian. Itulah yang akan terinstal kepada setiap mitra baru yang mereka ikut halal tour, yang sesungguhnya itu adalah agenda bos yang akan memberikan inspirasi kepada mereka, Road to Manager. Bapak Ibu kebayangkan kalau sampai panen manajer Bapak Ibu. Bayang Bapak Ibu. Ini kerja bareng Bapak Ibu. Ada mentor yang melayani di sini, yang mendampingi di sana. Kita berbagi tugas. Bapak Ibu sekalian mendampingi mitra-mitranya, memastikan itu mitra nyampe di sini. Memastikan mitra sampai di lokasi. Tugas kita Bapak dan Ibu sekalian. Jangan diserahkan semuanya ke mentor. Pak Hari titipnya 12 orang tuh saya Pak Hari. Tolong Pak Hari tuh bisnya belum dapat Pak Hari. Gempor saya. Kecuali Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, kecuali itu garapan mitra baru saya juga. Saya siap melayani. Ya Pak Hari nyesel saya jadi mitra lama Pak Hari nggak dilayanin. Bukan nggak dilayanin. Kan saya juga kepengen ekspansi terus. Ya nggak Bapak Ibu? Saya kepengen ekspansi juga Bapak Ibu. Jadi nanti jangan marah, jangan tuh yang itu enak banget tuh Pak Hari tuh. Dituntun semua ikut masuk ke gudang. Kita nih mitra lama nih, nggak digituin, nggak usah kayak gitu. Kita fastabiqul khairat. Kalau saya lagi ngerekrut mitra baru, saya memposisikan diri saya sebagai calon leader baru juga Bapak Ibu. Ya, nah itu diantara roadmap-nya Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir Bapak dan Ibu, terakhir terus sih Pak. Ya ini salah satu tips saya biar orang nggak ngantuk ya. Melek lagi gitu ya. Yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada Bapak sekalian, karena ini di antara cara baru yang nanti akan disempurnakan, termasuk lock target oleh Pak Fatoni ya. Bapak dan Ibu tolong digunakan. Pasti ada hubungannya dengan kebaikan karir kita bareng-bareng loh Bapak Ibu sekalian. Saya kepengen jumlah yang foto-foto bareng di panggung inaugurasi itu nggak dia lagi gitu loh. Pengen nambah gitu loh Bapak Ibu sekalian. Kalau dipanggil tim kemana, panggung tuh gede gitu loh. Sampai panitia inaugurasi, stop, kalau tim ini mah jangan di atas panggung, di bawah aja semua gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu kan berarti Bapak Ibu sekalian betul-betul menjadi orang yang memanfaatkan cara baru ini secara baik dan sempurna Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah kami para mentor siap untuk mendukung aktivitas ini Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya ada aktivitas yang nanti juga harus Bapak Ibu sekalian lakukan di rumah, di wilayah kita masing-masing, dengan training-training follow up yang Bapak Ibu sekalian bisa berikan kepada mereka secara kontinu. Please, secara kontinu. Insya Allah Bapak Ibu, saya sih optimis banget
2024 ini Bapak sekalian yang hadir semua di sini yang belum LED atau yang dikit lagi hampir LED, insya Allah pecah telur Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau telurnya nggak pecah ya berarti Bapak sekalian dipecahin sama telur. Ya, maksudnya disambit dari nggak jadi lagi Bapak Ibu, nggak jadi lagi gitu sekalian ya. Insya Allah semua kita bisa meraih LED ya di tahun 2024 ini dengan cara-cara baru, dengan semangat baru dan antusias yang baru. Insya Allah. Terima kasih banyak Bapak sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada